Oke Dokter Akbar, dikabarkan salah satu selebritas tanah air, Indra Bekti, tidak sadarkan diri nih di kamar mandi. Dan beliau langsung dilahirkan di rumah sakit. Saat ini pun sedang dirawat di ICU. Diduga karena perdarahan otak. Nah, bagaimana sih dok perdarahan otak itu dan harus bagaimana penanganannya? Oke Dokter Aisyah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sang artis adalah jangan meremehkan keluhan ya dok. Walaupun hanya pusing atau nyari kepala saja, ini dapat menjadi suatu bibit penyakit berbahaya. Halo, sahabat Bincang Sehat. Ketemu lagi sama saya, Dokter Aisyah. Dan Dokter Akbar, sahabat saya. Halo. Oke, kali ini kita akan membahas berita yang hangat untuk dibahas. Jadi ada kabar duka yang kurang mengenakan nih dari salah satu selebritas tanah air. Ya, artis Indra Bekti. Dikabarkan beliau jatuh di kamar mandi setelah siaran radio. Nah, kabarnya itu karena perdarahan otak. Itu nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, follow, dan share channel Agarilus Series ke teman-teman dan kolega-kolega semuanya. Oke, tentunya di YouTube Agarilus Series dan juga Instagram, TikTok di agarilus.official ya dok ya? Yes, tentunya. Oke, Dokter Akbar, kita langsung mulai aja ya dok ya untuk bahas. Pasti udah pada nggak sabar. Untuk yang kasus perdarahan otak ini dok, saudara Indra Bekti ya, katanya kan habis siaran radio, sebetulnya dia sudah lama merasakan badannya tuh kurang enak badan. Iya. Cuman dia menjaga loyalitas kepada pekerjaannya, tetap memaksakan diri untuk masuk. Iya. Nah, terus setelah dia di kamar mandi, dikatakan dia pingsan tiba-tiba. Nah, katanya sih kabarnya perdarahan otak gitu. Kira-kira itu gimana dok prosesnya atau kenapa bisa terjadi pingsan, kemudian dikatakan perdarahan otak tuh gimana dok penjelasannya? Oke, jadi kita turut berduka dulu ya untuk musibah yang mengenai sang artis Indra Bekti, bahwa ini mungkin sudah dikeluhkan lama ya dok ya, dari mulai beliau sering pusing, terus tapi kok tidak dilakukan pemeriksaan, ya, mungkin hanya pusing-pusing kelelahan biasa. Banyak ditahan ya, mungkin ya karena sibuk. Dan dikabarkan dari sahabat dekatnya, dari Teh Indi Baren ya, bahwa Indra Bekti ini ketika pusing, terus dia mau ke toilet, mau membuang hajat atau BAB ya, mungkin ada proses pengedanan ya dok ya, proses pengedanan ya, dok, ya, jadi ya. meningkatkan tekanan ya, jadinya dan ditemukan kok lama di toilet, akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri. Dan tidak sadarkan diri ini maka dilakukan, tentunya kita harus cek ya dok ya, apakah karena gula darah yang rendah atau karena masalah penyakit lainnya, makanya dilakukan karena ada mengeluh pusing, lakukan CT scan dan dicurigai ada pecahnya pembuluh darah di otak ya dok, dan katanya dekat dengan batang otak. Waduh, agak serem ya dok ya itu ya. Oke dok, bicara tentang perdarahan otak, tadi kan disebutkan Dokter Akbar karena pembuluh darah yang pecah. Nah itu pembuluh darah yang pecah tuh gimana dok? Kenapa sih kok bisa pembuluh darah bisa pecah? Mungkin ada sebabnya karena kebiasaan-kebiasaan tertentu atau memang faktor keturunan gitu. Oke. Jadi kalau kita berbicara terhadap perdarahan otak ya dok ya, perdarahan otak itu kan berarti ada dua penyebab istilahnya. Yang pertama bisa trauma, yang kedua bisa non trauma. Trauma itu berarti kayak benturan yang keras ya, atau kecelakaan misalnya. Benturan benda tumpul atau tembakan, pisau tembus kayak gitu ya dok ya, tajam ya, itu trauma. Tapi kalau misalnya kita bicara yang non trauma, nah ini kita bicara ada sangkut pautnya dengan penyakit dalam nih dok ya, kayak misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, atau ada riwayat diabetes, atau ada riwayat obesitas atau kolesterol yang tinggi, ya gitu ya, yang menyebabkan ini menjadi akar masalah ya, jadi faktor resiko ya, terutama pada hipertensi tidak terkontrol bisa pecah pembuluh darahnya karena tekanannya tinggi. Nah hal inilah mungkin sangat dekat dengan penyebab yang dialami oleh sang artis. Ya. Jadi tadi kan kalau hipertensi kan tekanan darah tinggi ya dok ya, sedangkan tadi disampaikan kalau saudara Indra Bekti itu sedang ke belakang, otomatis kan saat melakukan manuver yang mengejan itu kan tekanannya tinggi, apalagi hipertensi itu pembuluh darahnya atau jantungnya akan memompa lebih cepat, lebih kuat, tekanannya tinggi, buat mengedan lebih tinggi, akhirnya bisa terjadi pecah pembuluh darah, seperti itu ya dok ya. Nah, untuk jenis-jenisnya pecah pembuluh darah itu apa aja dok?
Jadi kan ada beberapa secara garis besar ada 3 jenis ya dok ya. Ada yang subarachnoid ya, ada yang SDH, ada yang EDH ya dok ya. Ada subdural hematom atau hemoragik, ada yang epidural hematom atau hemoragik, lalu ada yang ICH, intracerebral hemoragik. Nah yang ICH ini dok yang di dalam otaknya gitu ya, intracerebral di dalam otak ya. Tapi kalau subdural yang epidural itu kan berarti di selaput otak ya dok ya. Nanti untuk mengetahui itu CT scan ya dok CT ya? scan tentunya. Kalau dari klinis sama-sama penurunan kesadaran ya dok ya? Nggak bisa dibedakan ya? Biasanya sebelum penurunan kesadaran, biasanya pasien akan merasakan nyeri kepala yang hebat ya dok ya. Atau muntah proyektil, nyeri kepala hebat. Nyemprot gitu ya dok ya? Dan dia sangat-sangat pusing, sakit kayak gitu. Pandangannya kabur juga. Bisa. Selain pecah pembuluh darah bisa disebabkan karena tumor juga ya dok ya? Bisa. Jadi tumornya itu mendesak tengkoraknya. Namanya apa dok? Space occupation ya dok ya? Space occupying lesion. Lesion. Jadi kan tengkorak kita tuh nggak bisa ngembang kayak balon. Nah otomatis kalau misalnya ada tumor dia mendesak, sama kayak darah harusnya nggak ada di situ kan dok, dia mendesak tengkoraknya, akhirnya tekanan tinggi gitu ya. Cerebri ya namanya. Jadi kalau itu memang klien-klien yang harus dilakukan pemeriksaan secara penunjang ya dok ya, CT scan ya, CT kepala ya. Tapi kalau untuk gejala-gejalanya waspada adalah penting kita untuk mengetahui ketika nyeri kepala yang tidak membaik dengan obatan biasa ya dok ya. Lalu kita harus rutin medical check up untuk mengetahui bagaimana kolesterol, bagaimana dengan lab yang dapat berisiko menjadi penyakit ya. Kalau boleh tahu nih dok, tadi kan disebutkan hipertensi udah kita jelasin, yang kolesterol nih. Kenapa kolesterol tinggi itu bisa bikin resiko perdarahan otak? Mungkin bisa jelasin kenapa? Jadi kalau misalnya kolesterol kan mungkin kalau kolesterol itu bisanya akibat penyumbatan dok. Jadi penyumbatan dalam artian karena kolesterolnya banyak numpuk nih. Kan plak-plaknya numpuk di situ ya. Aliran darahnya menjadi kurang lancar atau menjadi sumbatan ya. Sehingga dia lebih ke stroke-nya itu istilahnya lebih ke iskemik ya dok ya, kekurangan karena penyumbatan ya. Jadi kolesterolnya itu numpuk ya, lemak-lemak jahat itu menumpuk, menutup pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah itu adalah selang yang panjang gitu kan, kecil panjang. Ada lumutnya gitu ya dok. Kalau selangnya. Lumutnya itu kolesterolnya itu nempel di plak. Semakin dia kolesterolnya tinggi, semakin si selangnya atau pembuluh darahnya ini nggak elastis ya dok ya. Akhirnya kan kaku, apalagi dipenuhi dengan kolesterol itu akhirnya ketika jantung memompa, mau mengalirkan darah itu nggak bisa jalan. Akhirnya kan oksigennya kurang lancar. Jalurnya sempit sekali, atau bahkan kalau udah parah, ketutup semua ya terjadi stroke tadi ya. Iskemik ya dok ya, jadi kekurangan atau penyumbatan. Dok, aku mau nanya dong. Tadi kan udah dijelasin nih jenis-jenis pendarahan. Kalau kita sering tahu geger otak itu apa sih dok sebenarnya kalau dari sudut pandang medis? Gegar otak itu adalah nama lainnya dari cedera otak. Nah, cedera otak sendiri itu ada 3 macam mas klasifikasinya. Dari yang ringan, sedang, sama berat. Nah, untuk yang ringan itu kita mengkategorikan berdasarkan tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadaran manusia itu full skornya itu 15 gitu. Nah, semuanya itu tergantung dari seberapa parah benturan atau trauma. Tadi yang jelasin Dr. Akbar ya, trauma itu adalah benturan. Contohnya misalnya KLL gitu ya, naik motor atau naik mobil kenceng lah, nggak pakai helm lagi gitu, terus kepalanya terbentur gitu. Nah itu bisa terjadi cedera otak. Nah nanti kita lihat dulu apakah orangnya itu sadar atau enggak. Kalau misalnya nggak sadar, kalau misalnya masih sadar kan cedera otak ringan tadi kan masih aman ya, kita observasi aja gitu. Kalau misalnya dia nggak sadar, nah kita harus lakukan pemeriksaan penunjang yang tadi CT scan kepala supaya diketahui ini apa sih yang bikin dia nggak sadar. Apakah terjadi perdarahan? Misalnya terjadi perdarahan, di mana perdarahannya gitu? Karena letak perdarahan pun nanti terapinya akan berbeda. Apakah bisa dengan obat atau harus dengan intervensi bedah gitu kira-kira? Udah jelas ya? Jadi tergantung dari derajatnya ya dok ya. Kalau udah CKB atau cedera COB ya, cedera otak berat, ya memang udah sangat bahaya. Itu GCS-nya bisa parah juga sih, sampai ada yang GCS-nya 5 sampai 1 bisa 1 ya. Gitu. Itu udah nafasnya dibantu sama ventilator itu pasti kan. Oke dok, ini kan bahas lagi soal tadi yang kondisi indera bakti ya dok. Dalam artian kalau kita tahu bahwa otak ini kan tadi organ paling penting ya dok untuk memerintah
semua organ-organ yang dalam tubuh kita, apalagi di batang otak ya, tempat pusatnya ya dok ya. Nah kalau misalnya ada yang namanya cedera di batang otak, nah ini mungkin suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena kondisi yang sangat berat ya dok ya. Karena organ-organ yang lain bisa kayak semacam lumpuh atau istilahnya tidak bekerja dengan baik ya. Karena ada penekanan saraf ya. Jadi kayak gitu. Jadi tergantung di mana terjadi cederanya. Kalau misalnya naik saraf yang memang tugasnya buat mengatur organ yang lain, organ bawah sini, otomatis dia bisa lumpuh yang paling parah, atau misalnya tangannya nggak bisa digerakkan gitu. Jadi kita doakan saja ya dok, semoga kasusnya sang artis Indra Bekti ini tidak parah dan kembali pulih. Apalagi di Jakarta kan penanganannya cepat ya dok ya, ditangani untuk penanganannya kan bisa ahli-ahli bedah saraf ya dok, mungkin bisa dioperasi, dekompresi atau semacamnya untuk memberhentikan perdarahan ini supaya outcome-nya itu akan lebih baik ya dok ya. Ini masih diobservasi di ICU dok kabarnya. Kita doakan saja semoga cepat membaik ya. Jadi dari pihak keluarga itu memberitahu kronologis peristiwa terjatuhnya Indra Bekti di kamar mandi. Nah, katanya tadi kan sebelumnya kan sempat pusing-pusing kayak gitu ya, tapi ditahan-tahan. Nah, ini buat teman-teman pemirsa di rumah, sahabat Bincang Sehat semua nih. Kira-kira apa aja sih dok yang perlu diwaspadai? Kapan kita perlu waspada? Wah, bisa terjadi faktor resiko perdarahan otak kayak gitu. Jadi ya benar sekali Dr. Aisyah ya, kalau kita merasakan nyeri kepala yang sangat hebat ya, atau nyeri kepala yang tidak membaik dengan obat-obatan warung misalnya paracetamol gitu tidak membaik, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan ya, jangan ditunda, karena nyeri kepala itu kan suatu manifestasi yang menunjukkan bahwa ini ada kelainan nih dalam tubuh kita, baik mungkin dia anemia atau dia kekurangan cairan atau dia peningkatan tekanan TIK kayak gitu ya, tekanan intrakranial, tekanan dalam kepala kayak gitu kan ya dok ya. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan sampai tuntas, karena dikhawatirkan seperti ini tiba-tiba kolaps gitu, tiba-tiba jadi tidak sadarkan diri ya dok. Jangan sampai udah sakit baru tahu gitu kan. Sebaiknya ketika baru gejala-gejala kecil aja udah langsung sadar diri, awareness-nya ditingkatkan lagi gitu. Apalagi mungkin ada keturunan hipertensi ya, tensinya tinggi. Yang usia-usia lansia terutama, mungkin nggak ada bakat hipertensi tapi tetap harus rutin ya dok ya. Harus tetap cek tensi, cek gula segala macam, medical check up tuh disarankan 6 bulan sekali ya dok ya, meskipun nggak ngerasa apa-apa nih. Jadi jangan merasa aku tuh sehat ya, sehat itu karena nggak ketahuan aja mungkin gitu. Jadi jangan juga takut nanti kalau periksa takut ketahuan macam-macam jadi kepikiran ya dok ya. Bukan berarti dia tidak akan jadi muncul gitu istilahnya. Jadi penting banget kita untuk mengenali diri kita. Kalau ada nyeri kepala hebat, muntah yang proyektil, muntah yang menyemprot gitu, atau nyeri kepala yang tidak membaik selama 3 hari, itu atau pandangannya kabur gitu, mimisan ya. Jadi segera lakukan pemeriksaan Pak dokter, karena itu sangat penting ya. Selebritis artis Indra Bekti ini kan dikabarkan setelah dibawa ke rumah sakit itu sempat dilakukan tindakan dan saat ini dirawat di ICU. Nah, sebetulnya perdarahan otak itu obatnya gimana sih dok? Apakah memang harus dioperasi atau bisa ditangani dengan obat-obatan dulu nih dok? Oke, jadi tergantung dari berapa sesi perdarahannya ya dok ya, berapa di mana lokasinya, berapa sesi perdarahannya. Nanti kalau misalnya pertimbangannya itu bisa istilahnya diserap dengan obat ya dok, kalau obatan akan dilakukan dengan pengobatan, kecuali misalnya dia meluas atau dia posisinya agak sulit gitu ya, nanti akan dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Nah operasi pun juga akan dipilih nih yang paling banyak manfaatnya dan sedikit efeknya, karena kita tahu ya bahwa operasi kepala itu akan menimbulkan kedepannya itu akan menimbulkan tentu akan ada lesi, istilahnya lesi, ada bekas luka gitu ya dok ya. Bekas luka, dan juga kalau misalnya cedera kan lecet sedikit kan dok akan mempengaruhi dari organ ya kan, misalnya matanya, bicaranya, mulutnya. Jadi harus sangat berhati-hati dengan pertimbangan para ahli ya tentunya. Apakah bisa dilakukan dekompresi operasinya ya dok? Dekompresi itu penurunan tekanan ya dok ya? Ya, diturunkan dulu tekanannya supaya tidak terlalu tinggi, lalu dilakukan bedah tempurung kepala ya dok ya? Kepala oleh spesialis bedah saraf. Tapi jangan takut untuk operasi jika memang itu adalah solusi yang disarankan atau yang diadviskan oleh dokter ahlinya. Karena kalau tidak segera diambil tindakan misalnya dalam kondisi yang darurat, gawat darurat, itu justru akan membahayakan nyawa. Ya, bisa sampai kematian nih dok. Iya benar sekali dok. Karena kan kalau urusannya sama kepala, otak tuh urusannya sama seluruh tubuh nih, termasuk
nafas juga Iya, ya, nafas, detak jantung semuanya gitu. Pelan-pelan tapi pasti itu akan menurun kalau nggak segera ditangani. Ya namanya gitu. dia pusat pengendalian dari semua organ. Jadi kalau misalnya Betul. terganggu, organ lain juga akan terganggu. Ya, Jadi betul. sangat risiko besar sekali. Jadi dok, kalau perdarahan otak itu kan berarti bisa sembuh ya dok, tanpa operasi, maksudnya dengan obat-obatan. Tergantung dari berapa volume cc berapa perdarahannya volumenya sama jenis perdarahannya tadi iya. ya, apakah EDA, HSDA, ada segala macam ya. Oke, ini tentang saudara selebritas tanah air yang lain nih, Ruben Onsu kan dikabarkan juga pernah ya Iya. mengalami hal yang sama seperti saudara Indra Bekti. Iya. Nah ini kasusnya sama nggak sih dok antara dua artis ini? Ya sebenarnya pada garis besarnya sama ya dok ya, masalah gangguan di perdarahan di otak. Mungkin ada faktor yang kelelahan ya resikonya ya, lalu ada faktor yang mungkin terporsir dengan pekerjaan, istirahat yang kurang, tidur malam yang kurang ya, terus istilahnya pengontrolan dari medical check up-nya mungkin yang tidak begitu kuat, tidak begitu rutin ya. Gitu. Jadi sehingga lalai ya istilahnya ya dok ya, lalai. Jadi ini yang benar-benar harus diwaspadai pada orang-orang yang bekerja dengan waktu yang apa istilahnya dok ya, benar-benar mereka tuh kan kerjanya sampai dari pagi ke pagi lagi, pagi lagi, diporsir banget ya, diporsir banget, dan itu harus benar-benar ketat dalam menjaga makanan dan juga cek kesehatan secara rutin gitu. Jadi mungkin dikabarkan kan Indra Bekti udah ngerasain gejala-gejala ya, cuma dia menjaga loyalitasnya, ya profesionalitasnya gitu kan, nggak bisa cannot say no gitu to jobs. Nah akhirnya diri sendiri nih yang makanya kena, untuk lebih peduli lagi dengan diri sendiri dan lebih sayang lagi dengan kesehatan diri sendiri ya. Sebenarnya suntik vitamin C atau suntik vitamin selama dilakukan oleh tenaga medis ahli dan sesuai indikasi sebenarnya aman ya mas ya, untuk menambah daya tahan tubuh kayak gitu ya. Kan tetapi ada juga cara yang tidak harus suntik ya dok ya, misalnya dengan olahraga secara rutin, lalu dengan menjaga pola makan ya, makan makanan yang sehat ya. Iya, perbanyak buah dan sayur. Yang buat kolesterol apa hipertensi bagus nih ya. Buah-buahnya apa aja dok yang disarankan untuk hipertensi nih? Boleh buah yang mengandung vitamin C, apel, stroberi, jeruk kayak gitu, semangka, boleh ya, anggur tidak masalah. Tapi kalau untuk apa namanya yang kolesterol mungkin goreng-gorengnya dikurangin. Intinya kalau perbanyak buah dan sayur, oke, aman ya istilahnya, selama tidak ada gangguan yang lain, misalnya gangguan ginjal itu sudah nanti dietnya beda lagi ya dok ya. Jadi kalau secara keseluruhan perbanyak buah dan sayur, olahraga, tidur malamnya yang cukup 8 jam ya. Dan tidak bawa terlalu malam ya dok ya, harus di bawah jam 10 ya. Lalu juga jangan kelelahan serta mengontrol stres dengan baik. Oke, jadi jawabannya kalau suntik vitamin C itu boleh. Tapi kalau bisa dalam kondisi yang fit yang stabil sih. Jadi jangan sampai, kalau kan harus ditensi dulu dok, misalnya dia tensinya rendah banget tuh sebaiknya jangan dulu, karena tensinya tinggi banget juga dia boleh. Tensinya tinggi dulu juga jangan, jadi harus dalam kondisi yang stabil. Dan juga hati-hati sama teman-teman nih yang beberapa kasus ada yang terjadi reaksi anafilaksis atau reaksi alergi yang hebat ya. Shock ya dok ya. Sampai shock. Jadi setelah diinjeksi beberapa menit langsung terjadi makanya butuhnya sebaiknya disuntiknya di medis yang proper lah gitu ya. Jangan suntik-suntik di maaf yang kurang bertanggung jawab gitu ya, tempat-tempat mungkin yang tidak bersertifikasi medis lah kayak gitu, karena berbahaya. Harus diobservasi ya gitu. Emang khasiatnya apa sih dok kalau disuntik, dan bedanya apa nih kalau kita minum ya? Apa obatnya minuman ada tuh vitamin C, itu bedanya apa nih dok? Jadi secara keseluruhan mungkin suntik injeksi itu langsung masuk ke pembuluh darah, jadi dia mungkin akan langsung bekerja ya kandungan vitaminnya. Terus kalau yang vitamin kan harus lewat lambung dulu, diserap dulu seperti itu. Nah, tapi memang lebih baik itu adalah yang alami mas, jadi yang baik itu adalah dari buah-buahan, karena vitamin C yang kadang tablet itu hanya ascorbic acid aja, hanya asamnya saja gitu ya. Sedangkan kalau yang di buahan tuh selain ascorbic acid juga ada juga kolagennya, ada juga vitamin E, jadi kandungan yang lainnya itu yang dapat mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan imunitas tubuh kayak gitu-gitu ya dok. Jadi lebih kompleks dari buah dibanding yang sintetik. Oke sahabat Bincang Sehat, waktunya kita masuk ke segmen berikutnya, tips and trick bersama Bincang Sehat. Ya Dokter Akbar, ini kan ngomong-ngomong tentang perdarahan otak, bagaimana sih tipsnya untuk menghindari terjadinya perdarahan otak? Ada nggak yang bisa dicegah dari dini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dari tubuh kita ya dok, bagaimana kita medical check up.
minimal itu vital sign harus diukur. Tekanan darahnya Vital harus sign diketahui. Apa itu dok? Tekanan darah lah minimal darah, nadi, pernafasan, kalau punya alat saturasi, oksigen bagus ya dok, bisa langsung tahu ya. Lagi zaman abis pandemi ini kan masih orang udah banyak ya, orang biasa pun udah punya oximetri ya. Beli aja murah ya sekarang ya, macam-macam jadi mereknya. tekanan darah harus selalu terukur, harus selalu diobati atau terkontrol dengan obat ya dok ya. Lalu juga kalau kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya merokok, begadang, itu stop, hentikan dulu. Merokok tuh bikin apa sih dok sebenarnya kalau kaitannya sama ini? Zat-zat rokok itu kan sangat-sangat ada yang karsinogenik ya dok ya. Terus ada juga yang sebagai radikal bebas sehingga membuat pembuluh darah menjadi kaku, pembuluh darah menjadi rusak dan akan menjadi memperbesar risiko tekanannya akan tinggi gitu. Ya sama kayak yang kita jelasin tadi ya. Lalu juga mungkin tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol itu coba stop ya. Obat-obatan terlarang kayak narkotika juga ya dok ya? Dong, semuanya terlarang kayak gitu. Ya. Dan juga bagaimana kita menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat tentunya ya. Yes, olahraga teratur. Tidak boleh begadang. Tidak boleh begadang. Tidak boleh merokok. Hindari nafsa dan alkohol. Dan rutin medical check up. Berapa bulan sekali dok minimal? Minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi jangan takut-takut kalau misalnya medical check up nanti malah kepikiran gini. Ya. Justru mending kepikirannya sekarang, tapi habis itu udah plong. Oh ternyata saya sehat. Karena kalau udah ketahuan di awal kan kita otomatis bisa mencegah atau berikan terapi itu kan yang lebih ringan. Dan outcome-nya akan lebih baik ya dok, dibanding tahu-tahu udah stadium segini, ternyata udah tinggi banget gitu kan dok ya. Jadi pola pikirnya jangan kebalik. Jangan gitu. kebalik karena nggak medical check up bukan berarti kita nggak sakit. Mungkin nggak ketahuan aja ya kan. Oke sahabat Bincang Sehat, kali ini kita masuk di mitos atau fakta bersama Bincang Sehat. Oke dokter Aisyah, ini dok, kan dokter anak nih dok udah resmi sebagai SPA. Kita mau nanya dok, kalau katanya anaknya terlalu banyak makan micin, bikin otak bodoh, bagaimana dok? Micin itu monosodium glutamat ya dok, MSG itu ya. Sebetulnya itu memang boleh, cuma jangan banyak-banyak penggunaannya. Sesuai takaran lah ya dok ya. Sesuai takaran. Kalau anak 6-11 bulan itu disarankan untuk asupan natrium dan garam itu 370 mg per hari ya dok? Per hari. Terus 1-3 tahun itu 800 mg per hari. Nah sampai saat ini sebetulnya belum ada penelitian yang melaporkan hasilnya bisa mempengaruhi kecerdasan yang katanya jadi bego gitu ya. Ya boleh, tapi tetap ada batasannya ya dok. Sama kayak kita bahas kemarin yang teh kemanisan itu boleh apa enggak? Ya boleh, tapi lihat-lihat batasan gula dalam sehari. Lagi pula untuk kecerdasan sang anak kan tidak hanya berpengaruh dengan makanan saja ya dok ya. Stimulasi, gitu. Terus semuanya aspeknya harus seimbang. Aspeknya harus seimbang, asal asuh dari orang tuanya, dari keluarganya, semuanya. Jadi adalah mitos ya dok ya? Mitos. Tadi kan kita bahas mitos tentang anak-anak nih. Kalau yang buat yang orang tua-tua nih, maaf yang mungkin di atas lansia di atas 60 tahun ya, itu apakah betul otaknya sudah tidak bisa diajak kompromi nih untuk belajar lagi, menerima ilmu yang baru, itu gimana dok? Jadi kalau dari penyakit dalam ya dok, kayak namanya defisi geriatri atau lansia ya dok ya, gerontologi, itu kan nanti geriatrinya dibagi dulu lagi dok. Ada yang robust, ada yang frailty, ada yang pre-frail. Jadi istilahnya ada yang robust tuh ya dia sangat sehat gitu. Dan ada yang pre-frail tuh udah mulai rapuh gitu, ada penyakit. Atau yang frailty ya benar-benar dia banyak aktivitasnya di rebahan saja gitu. Sedentary gitu. Iya, jadi terutama pada lansia yang robust, yang sehat, olahraga, menjaga pola makannya atau mengatur pola makannya dengan baik, lalu mengontrol penyakitnya dengan baik, tentu otaknya itu tidak akan lemot atau rusak gitu loh dok. Jadi tetap bisa dia mempelajari sesuatu sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi tidak masalah, kecuali pada lansia-lansia yang memiliki misalnya riwayat sakit stroke, brain atrophy, atau dia demensia ya dok ya, karena plak-plak tadi yang ada di otaknya gitu. Nah itu yang menyebabkan dia kemampuannya akan berkurang. Tapi kalau yang lansia robust tentunya tidak akan menjadi satu hambatan untuk belajar. Berarti kalau misalnya udah nenek-nenek main teka-teki silang tuh bagus ya dok ya, melatih otak ya dok ya. Otak supaya nggak pikun ya dok ya. Istilahnya tetap diasah gitulah. Jadi yang suka mungkin mengajar di kelas yang bermanfaat lah ilmunya terus dipakai, memori otaknya tetap dipakai, jadinya bisa mencegah kepikunan ya dok ya.
Oke sahabat Bincang Sehat, waktunya di penghujung acara Bincang Sehat bersama saya Dr. Aisyah dan Dr. Akbar. Kita turut berduka cita untuk saudara Indah Bekti yang saat ini sedang terbaring di ICU. Kita doakan semoga segera pulih kembali, sehat walafiat seperti sedia kala. Amin. Tidak lupa kita tetap menyarankan teman-teman semua untuk tetap jaga pola hidup sehat, olahraga yang teratur, dan jangan lupa medical check up yang rutin, gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe terus, like, dan share channel kami di YouTube di Agarilus Series dan juga TikTok Instagramnya di agarilus.official. Dan pemirsa semua bisa banget komen untuk request kita mau bahas apa nih dok, baik masalah anak ataupun masalah dewasa. Ya. Komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, sahabat Bincang Sehat, hari ini kita udah bahas banyak tentang pendarahan otak dan mitos and fakta. Saatnya kami undur diri, saya Dr. Aisyah Fikri Tama. Saya Dr. Akbar. Sampai jumpa di episode Bincang Sehat selanjutnya. Jangan lupa komen di kolom bawah ini ya. Dadah!